Pernahkah kalian melihat adegan sederhana ini? Seorang balita sedang berlari-lari kecil di ruang tamu, tertawa riang, lalu tiba-tiba, duk, kakinya terbentur kaki meja, tangis pun pecah. Dan apa reaksi orang dewasa di sekitarnya? Seringkali kita mendengar, duh, nakal ya mejanya, pukul. Lalu sang anak ikut memukul meja itu dan tangisnya berhenti. Sekilas itu terlihat seperti cara ampuh menenangkan anak. Tapi sadarkah kita bahwa dari pukulan kecil ke meja itu, kita sedang menanam benih raksasa bernama mentalitas korban yang bisa menghancurkan masa depannya kelak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kebajikan, dan salam damai untuk kita semua dimanapun kalian berada. Sebelum kita menyelami pembahasan yang sangat dalam dan mungkin akan mengubah cara pandang kita hari ini, mari sejenak kita basahi lisan dan hati kita dengan memuji baginda Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga keberkahan dan syafaat beliau senantiasa menaungi hidup kita, melunakkan hati yang keras, dan mencerahkan pikiran yang buntu. Apa kabar teman-teman semua? Saya ingin tahu, dari kota mana saja kalian menonton atau menyimak narasi ini? Coba absen dulu di kolom komentar di bawah ya. Tuliskan asal daerah kalian, siapa tahu ada tetangga atau saudara satu kampung halaman yang juga hadir di sini. Mari kita jalin silaturahmi di kolom komentar. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Di sini kita tidak hanya bicara soal kejadian viral, tapi kita membedahnya, mengambil hikmahnya, dan menjadikannya bahan bakar untuk menjadi manusia yang lebih baik. Sahabat sekalian, dunia maya kembali dihebohkan dengan sebuah dinamika dari dua figur publik yang rasanya tak henti-hentinya menjadi sorotan, Virgun dan Inara Rusli. Namun kali ini, saya tidak ingin mengajak Anda untuk sekedar bergunjing atau menunjuk siapa salah dan siapa benar dalam konflik rumah tangga mereka. Itu bukan ranah kita. Yang menarik perhatian saya, dan saya yakin juga menarik perhatian Anda, adalah sebuah unggahan dari Virgun yang mendadak viral. Di tengah badai isu yang sedang menerpa mantan istrinya, Inara Rusli, Virgun justru berbicara tentang sesuatu yang sangat fundamental, parenting atau pola asuh. Virgun menuliskan sebuah analogi yang sangat ngena. Ia berbicara tentang kebiasaan orang tua yang menyalahkan benda mati ketika anaknya terluka. Jangan biasakan anak menabrak meja, lalu mejanya yang disalahin. Kira-kira begitu intinya. Ia menekankan bahwa jika kita membiasakan anak menyalahkan meja agar ia diam, kelak saat ia dewasa, ia akan tumbuh menjadi pribadi yang selalu menyalahkan orang lain atas kesalahan yang ia buat sendiri. Unggahan ini oleh banyak netizen dianggap sebagai sentilan atau sindiran halus kepada Inara Rusli yang saat ini sedang menghadapi berbagai tuduhan miring dan dianggap sering melakukan playing victim. Tapi, mari kita kesampingkan dulu dugaan sindiran itu. Mari kita ambil daging dari ucapan Virgun ini. Mengapa filosofi jangan salahin meja ini begitu kuat? Secara psikologis, ini berbicara tentang locus of control. Ketika seorang anak diajarkan memukul meja yang tidak bersalah, anak itu belajar bahwa rasa sakit yang ia alami adalah selalu kesalahan pihak luar. 1. Aku jatuh karena lantainya licin. 2. Aku gagal ujian karena gurunya galak. 3. Aku telat kerja karena macet. 4. Rumah tanggaku hancur karena pasanganku yang buruk. Ia tidak pernah diajarkan untuk melihat ke dalam. Ia tidak diajarkan untuk berkata, aku jatuh karena aku kurang hati-hati, atau aku gagal karena aku kurang belajar. Inilah yang dimaksud Virgun, dan terlepas dari konteks konfliknya dengan Inara, nasihat ini adalah tamparan keras bagi banyak orang tua di Indonesia. Kita sering mencari jalan pintas untuk mendiamkan tangis anak tanpa sadar kita sedang mematikan rasa tanggung jawab mereka. Jika kita tarik ke konteks yang lebih luas, apa yang terjadi pada Inara Rusli, apa yang terjadi pada Virgun, dan apa yang terjadi pada kita semua, seringkali adalah buah dari bagaimana kita dididik untuk merespons masalah. Apakah kita tipe orang yang memukul meja? Atau kita tipe orang yang mengusap kaki yang sakit lalu berkata, lain kali aku akan jalan lebih hati-hati? Narasi yang beredar menyebutkan bahwa Virgun kini mengambil langkah untuk mengasuh anak-anaknya, menjauhkan mereka dari hiruk-pikuk media sosial dan masalah hukum yang menjerat ibunya. Ini adalah langkah yang menarik. Ini menunjukkan bahwa di balik segala kontroversi masa lalunya, ada kesadaran bahwa lingkungan dan pola didik adalah segalanya bagi masa depan anak. Tapi pertanyaannya, apakah semudah itu mengubah pola pikir? Bagaimana jika kita sudah terlanjur dewasa dan memiliki mental menyalahkan meja ini? Apakah kita bisa berubah? Dan bagaimana kita melihat kasus Inara Rusli
Rusli ini bukan sebagai ajang menghujat, tapi sebagai cermin retak yang memantulkan bayangan kita sendiri. Sahabat, mari kita tarik napas sejenak. Ucapkan dengan tempo yang sedikit cepat, sahabat, mari kita tarik napas sejenak. Masih ingatkah kita beberapa waktu lalu, di awal perhara rumah tangga mereka, simpati publik, mungkin termasuk Anda dan saya, tumpah ruah kepada Inara Rusli. Ia adalah simbol ketegaran, seorang istri yang disakiti, dikhianati, namun berusaha bangkit berdiri di atas kakinya sendiri. Narasi saat itu jelas, Virgun adalah si penjahat, villain, dan Inara adalah si korban, heroin. Namun, lihatlah hari ini. Roda kehidupan berputar dengan cara yang seringkali mengerikan dan tak terduga. Berita-berita terbaru yang kita baca tentang dugaan perselingkuhan Inara, tentang pernikahan siri yang disembunyikan, tentang laporan polisi dari istri sah pria lain, seolah membalikan papan catur. Tiba-tiba, sang korban kini duduk di kursi terdakwa di pengadilan opini publik. Disinilah filosofi menyalahkan meja yang diangkat Virgun menemukan relevansinya yang paling tajam, bahkan mungkin menyakitkan. Mengapa Virgun merasa perlu bicara soal jangan menyalahkan orang lain tepat di saat Inara sedang terpojok? Sebagian orang mungkin bilang, Virgun cuma cari panggung, atau Virgun sedang membalas dendam. Tapi mari kita lihat lebih jernih. Dalam salah satu tangkapan layar yang beredar, Virgun pernah berkata, "Gue bajingan tapi nggak pakai kedok agama." Kalimat ini kasar ya, sangat kasar. Tapi di dalamnya tersimpan sebuah kejujuran brutal tentang tanggung jawab. Virgun ucapkan dengan segala dosa masa lalunya yang ia akui, seolah ingin berkata, "Saya salah, saya akui salah, saya hancur karena ulah saya sendiri." Ia tidak menyalahkan meja, ia tidak menyalahkan godaan setan, ia menunjuk hidungnya sendiri. Sebaliknya, apa yang publik lihat dari sisi seberang saat ini? Ketika badai masalah datang, narasi yang muncul seringkali adalah penyangkalan, atau merasa dijebak, atau merasa dizalimi. Inilah bahayanya mentalitas korban. Sahabatku, mentalitas korban itu seperti narkoba. Ia memabukkan, ia menenangkan. Saat kita gagal, saat kita berbuat salah, jauh lebih nyaman bagi ego kita untuk berkata, "Ini salah dia, ini salah keadaan," atau "aku dijebak." Rasanya lega, bukan? Karena dengan begitu, kita tidak perlu berubah, kita tidak perlu minta maaf, kita tetap merasa suci. Tapi seperti analogi anak kecil yang memukul meja tadi, kenyamanan itu semu. Jika Inara atau siapapun kita terus-menerus merasa bahwa dunia ini jahat padanya, bahwa semua orang ingin menjatuhkannya, maka ia tidak akan pernah belajar. Ia akan terus menabrak meja yang sama berulang-ulang seumur hidupnya. Dan yang paling menyedihkan, anak-anaklah yang menonton semua itu. Bayangkan Starla dan adik-adiknya. Mereka melihat ayah mereka yang dulu dihujat satu Indonesia, kini perlahan mencoba memperbaiki diri dengan mengambil alih peran pengasuhan, membawa mereka menjauh dari sorotan kamera, mencoba menjadi tameng dari badai. Nada datar. Ucapkan dengan tempo yang sedikit cepat. Di sisi lain, mereka mungkin melihat ibu mereka yang sedang berjuang dengan caranya sendiri, namun terseret dalam polemik yang rumit, di mana batas antara kebenaran dan pembenaran menjadi kabur. Virgun mengambil langkah drastis, membawa anak-anak pergi sementara waktu sampai badai reda. Ini bukan sekadar tindakan penculikan atau perebutan hak asuh. Dalam kacamata psikologi anak, ini bisa dilihat sebagai manajemen krisis. Ketika rumah, dalam arti kiasan maupun harfiah, sedang terbakar oleh amarah dan masalah hukum, tugas pertama orang tua adalah mengevakuasi anak-anak ke tempat aman. Tindakan Virgun ini sejalan dengan filosofi yang ia tulis. Ia tidak sibuk berkoar-koar di media menyalahkan Inara secara eksplisit soal kasus hukumnya. Ia fokus pada apa yang bisa saya kendalikan. Yang bisa ia kendalikan adalah keselamatan mental anak-anaknya. Ia tidak memukul mejanya. Ia memindahkan anak-anaknya agar tidak tertabrak meja lagi. Sahabat, coba renungkan ini dalam kehidupan kita sendiri. Berapa sering kita bertengkar dengan pasangan, lalu kita sibuk mencari pembenaran di grup WhatsApp teman-teman kita. Suamiku gini loh, istriku gitu loh. Kita mencari validasi. Kita ingin teman-teman kita bilang, sabar ya, kamu yang benar, dia yang salah. Itu adalah versi dewasa dari memukul meja. Kita mengajak orang lain memukul meja itu agar kita merasa lebih baik. Padahal, solusi sejati hanya datang ketika kita berhenti mencari validasi dan mulai mencari introspeksi. Mungkin Virgun belum sepenuhnya bersih. Mungkin Inara tidak sepenuhnya salah. Manusia itu abu-abu. Tapi pelajaran besarnya adalah kedewasaan diukur dari seberapa berani kita berkata, ini salahku, tanpa ada kata tapi di belakangnya.
Di kolom komentar, saya ingin bertanya kepada kalian yang sudah menjadi orang tua. Seberapa sulit menahan ego untuk tidak menjelekkan pasangan di depan anak saat sedang bertengkar? Atau bagi kalian yang anak muda, pernahkah kalian melihat orang tua kalian saling menyalahkan? Bagaimana rasanya? Sakit bukan? Silahkan berbagi cerita kalian agar kita bisa saling menguatkan. Namun, narasi ini belum selesai. Kita baru mengupas permukaannya. Ada aspek yang lebih dalam lagi, bagaimana dampak jejak digital ini bagi masa depan anak-anak mereka di tahun 2030-2040 nanti, dan apa hubungannya dengan fenomena aib yang menjadi komoditas di zaman sekarang. Kita akan membahas sisi gelap dan sisi terang dari exposure media ini di bagian selanjutnya, karena saya yakin di balik setiap peristiwa viral, Allah SWT menyelipkan hikmah bagi mereka yang mau berpikir. Sahabat yang dimuliakan Allah, mari kita bicara tentang sesuatu yang menakutkan, yang mungkin tidak disadari oleh Virgun, Inara, atau bahkan kita semua saat emosi sedang memuncak. Kita hidup di zaman di mana lupa adalah sebuah kemewahan yang sudah punah. Internet tidak pernah lupa. Internet tidak mengenal tombol delete yang sesungguhnya. Bayangkan Starla, kita semua tahu nama itu. Sebuah nama yang diabadikan dalam lagu yang begitu indah, Surat Cinta untuk Starla. Lagu itu pernah menjadi anthem cinta, ayah kepada putrinya di seluruh Indonesia. Lagu itu manis, penuh janji, penuh harapan. Tapi hari ini, jika Starla mengetik namanya sendiri di mesin pencari Google, apa yang akan muncul berdampingan dengan lagu indah itu? Berita perceraian, berita perselingkuhan, saling lapor polisi, tuduhan zina, dan sekarang perdebatan tentang siapa yang memukul meja dan siapa yang menyalahkan meja. Ini adalah tragedi sesungguhnya. Virgun mungkin benar dengan nasihatnya tentang jangan menyalahkan benda mati, tapi ada satu hal yang perlu kita ingat. Jangan menyalahkan netizen jika kelak anak-anak kita terluka membaca berita tentang orang tuanya. Karena kitalah para orang tua yang menyuplai beritanya. Dalam Islam, kita diajarkan konsep satrul aib. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutupi aibnya pada hari kiamat. Namun, apa yang terjadi pada fenomena selebriti modern dan celakanya mulai ditiru oleh orang biasa adalah sebaliknya. Aib bukan lagi sesuatu yang harus ditutup rapat di dalam kamar tidur. Aib telah bertransformasi menjadi komoditas, menjadi barang dagangan. Viral adalah mata uang baru. Ketika Inara membongkar perselingkuhan Virgun dulu, ia mendapatkan simpati dan rejeki yang melimpah. Live TikTok dengan jutaan gift. Itu fakta. Namun ada harga mahal yang harus dibayar. Ketika kita membuka pintu rumah kita selebar-lebarnya agar orang bisa melihat sampah di dalamnya, kita tidak bisa melarang orang untuk ikut campur, menghakimi, bahkan mengacak-acak perabot rumah kita. Sekarang ketika situasi berbalik dan Inara yang diserang isu miring, publik yang dulu memujanya merasa berhak untuk menghujatnya. Mengapa? Karena publik merasa dilibatkan. Inilah bahayanya menjadikan masalah rumah tangga sebagai konsumsi publik. Kita memberi tiket masuk kepada jutaan orang asing untuk menjadi hakim atas hidup kita. Virgun di sisi lain tampaknya mulai belajar, meski mungkin terlambat, bahwa diam adalah emas. Unggahannya tentang meja itu bukan curhatan panjang lebar tentang betapa jahatnya mantan istri. Itu adalah sebuah filosofi umum, sebuah statement nilai. Ini adalah strategi komunikasi yang jauh lebih elegan dibandingkan membalas tuduhan dengan tuduhan. Sahabat, mari kita tarik ini ke kehidupan kita. Pernahkah kalian melihat teman atau saudara yang ketika bertengkar dengan pasangannya langsung update status WA atau membuat story Instagram dengan layar hitam dan tulisan-tulisan galau yang menyindir? Sadarilah, saat kita melakukan itu, kita sedang menato dahi kita sendiri. Kita sedang memberitahu dunia bahwa kita tidak cukup dewasa untuk menyelesaikan masalah secara internal. Dan yang paling menyedihkan, kita sedang mengajarkan anak-anak kita yang mungkin melihat status itu bahwa, cara menyelesaikan masalah adalah dengan mempermalukan orang lain di depan umum. Kembali ke analogi meja Virgun. Jika kita terbiasa menyalahkan orang lain di media sosial, suamiku begini, istriku begitu, itu sama saja dengan anak kecil yang memukul meja tadi. Kita ingin meja itu, pasangan kita, sakit, dan kita ingin orang-orang di sekitar, netizen, menyoraki kita. Pukul mejanya, syukurin, hujat suaminya, syukurin. Tapi apakah masalahnya selesai?
Tidak, mejanya tetap di situ, kakinya tetap sakit, dan sekarang satu kampung tahu kalau kita baru saja menabrak meja karena ceroboh. Saya ingin mengajak kalian merenung. Dalam kasus Inara dan Virgun ini, ada pembelajaran tentang hijrah yang kafah, menyeluruh. Banyak dari kita terjebak pada simbol. Kita mengira hijrah itu hanya soal mengganti pakaian, memanjangkan jenggot, atau memakai cadar. Itu bagian dari syariat, benar. Tapi esensi hijrah adalah berpindah dari keburukan menuju kebaikan dalam segala aspek, termasuk akhlak, lisan, dan pengelolaan emosi. Jika pakaian kita sudah syar'i, tapi lisan kita masih tajam menyalahkan orang lain, masih gemar membuka aib demi pembelaan diri, maka meja itu akan terus kita pukul. Dan Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum sampai kaum itu mengubah apa yang ada dalam diri mereka sendiri. Langkah Virgun mengambil alih anak-anak jika diniatkan tulus untuk melindungi mental mereka dari jejak digital yang semakin brutal ini adalah langkah parenting yang patut diapresiasi. Ia sedang mencoba menutup pintu yang terlanjur terbuka. Ia sedang mencoba berkata pada anak-anaknya, dunia di luar sana sedang gila nak, ayo masuk ke dalam, kita perbaiki apa yang rusak di sini, tanpa perlu teriak-teriak ke tetangga. Pertanyaannya untuk kita semua, sudahkah kita menjadi filter yang baik bagi keluarga kita, atau kita justru menjadi speaker yang memperkeras masalah? Di era di mana jempol lebih cepat daripada pikiran, menahan diri untuk tidak curhat di medsos adalah jihad tersendiri. Sebelum kita lanjut ke bagian berikutnya, saya ingin kalian jujur di kolom komentar. Pernahkah kalian menyesal memposting sesuatu saat sedang marah, atau pernahkah kalian melihat rumah tangga seseorang hancur justru karena kompor dari komentar netizen? Tuliskan pengalaman kalian. Mari kita belajar dari kesalahan masa lalu agar tidak menjadi orang tua pemukul meja. Nada datar, ucapkan dengan tempo yang sedikit cepat, kita akan membahas inti dari semua ini. Bagaimana memutus rantai trauma, bagaimana agar anak-anak broken home tidak mewarisi kegagalan orang tuanya, dan apa solusi konkret yang bisa kita ambil dari kisah Virgun Inara ini untuk membangun benteng keluarga yang kokoh di akhir zaman. Tetaplah bersama saya, jangan kemana-mana. Sahabat yang dirahmati Allah, ucapkan dengan tempo yang sedikit cepat. Sahabat yang dirahmati Allah, ada sebuah pepatah psikologi yang sangat terkenal dan mungkin sering kalian dengar, hurt people, hurt people. Orang yang terluka cenderung akan melukai orang lain. Jika Inara merasa terluka karena dikhianati dan Virgun merasa terluka karena dipermalukan, maka secara alamiah mereka akan saling menyerang. Itu naluri pertahanan diri. Tapi pertanyaannya, di mana posisi Starla, Faithly, dan Terang dalam medan perang ini? Mereka adalah spons. Mereka menyerap segalanya. Mereka menyerap air mata ibunya. Mereka menyerap kemarahan ayahnya. Mereka menyerap kebingungan di antara keduanya. Kembali ke analogi Virgun tentang menyalahkan meja. Jika hari ini Virgun dan Inara tidak berdamai, bukan dalam arti rujuk sebagai suami istri, tapi berdamai sebagai partner orang tua, co-parents, maka mereka sedang mengajarkan anak-anak mereka untuk terus memukul meja seumur hidup. Anak-anak akan belajar bahwa, oh, kalau aku sakit hati sama orang, aku harus lapor polisi. Oh, kalau aku kecewa, aku harus bikin orang itu malu satu dunia. Ini adalah warisan yang jauh lebih berbahaya daripada hutang piutang. Ini adalah warisan karakter. Langkah Virgun yang ingin mengambil alih pengasuhan anak-anak untuk sementara waktu harus kita lihat dengan kacamata yang jernih. Jangan lihat ini sebagai perebutan kekuasaan. Lihatlah ini sebagai upaya karantina mental. Nada datar, ucapkan dengan tempo yang sedikit cepat ketika lingkungan di sekitar Inara sedang toksik dengan segala tuduhan hukum dan sorotan media, anak-anak butuh zona netral, zona di mana mereka bisa menjadi anak-anak lagi, bukan objek berita. Disinilah ujian terberat seorang orang tua, membunuh ego. Untuk Inara, ujiannya adalah keikhlasan. Ikhlas melepaskan sementara kendali demi ketenangan anak-anak meskipun hatinya mungkin berteriak tidak terima. Ikhlas mengakui bahwa mungkin saat ini kondisi emosionalnya belum stabil untuk menjadi nahkoda utama bagi anak-anak. Dan mengakui ketidaksiapan itu bukanlah kekalahan, itu adalah kemenangan logika atas ego.
Untuk Virgun, ujiannya adalah pembuktian. Nasihatnya tentang jangan salahin meja itu sangat indah, tapi kata-kata tanpa tindakan adalah nol besar. Jika ia benar-benar ingin mendidik anak yang bertanggung jawab, maka ia harus menjadi teladan utama dari tanggung jawab itu. Ia harus menunjukkan pada anak-anaknya bahwa laki-laki sejati itu bukan yang tidak pernah salah, tapi yang berani memperbaiki kerusakan yang ia buat tanpa banyak bicara. Sahabat, dalam Islam, kita mengenal konsep birrul walidain, berbakti pada orang tua. Tapi sering kita lupa, ada juga hak anak atas orang tuanya. Salah satunya adalah hak mendapatkan pendidikan adab. Adab merespon masalah adalah ilmu mahal yang tidak diajarkan di sekolah. Bayangkan jika skenarionya kita ubah. Bayangkan jika Inara dan Virgun duduk bersama, tanpa kamera, tanpa pengacara. Lalu mereka berkata pada anak-anak, "Nak, ayah dan bunda sudah tidak bisa bersama. Kami berdua punya salah. Ayah salah, bunda salah. Tapi kami berdua sayang kalian. Dan kami berjanji tidak akan saling menjelekkan lagi." Itu adalah momen di mana meja berhenti dipukul. Itu adalah momen di mana anak belajar bahwa kesalahan bisa dimaafkan. Dan hidup bisa terus berjalan tanpa dendam. Namun, realitanya memang tidak seindah sinetron. Hati manusia itu rumit, luka pengkhianatan itu dalam. Maka, bagi kita yang menonton, pelajaran apa yang bisa diambil? Pelajaran tentang maaf. Memaafkan bukan berarti melupakan kesalahan. Memaafkan bukan berarti membenarkan perselingkuhan atau perilaku buruk. Memaafkan adalah melepaskan hak kita untuk menyakiti balik. Memaafkan adalah melepaskan beban di dada kita sendiri, agar tangan kita bebas untuk memeluk anak-anak kita, bukan sibuk menunjuk-nunjuk kesalahan mantan pasangan. Virgun mungkin menyindir Inara soal playing victim. Inara mungkin menyindir Virgun soal tanggung jawab moral. Tapi selama mereka masih saling sindir, yang kalah adalah anak-anak. Saya teringat sebuah kisah inspiratif. Ada pasangan yang bercerai dengan sangat buruk. Perang dingin bertahun-tahun. Tapi suatu hari, sang ayah menyadari sesuatu saat melihat anaknya ketakutan setiap kali ia datang. Ia sadar, ia telah menjadi monster di mata anaknya karena ibunya selalu menjelekannya. Apakah ia marah pada ibunya? Awalnya iya, tapi kemudian ia memilih jalan, jangan salahin meja. Ia berhenti membela diri. Nada datar, ucapkan dengan tempo yang sedikit cepat. Ia tunjukkan dengan perbuatan, biarlah ibumu bicara apa, ayah akan tetap ada buatmu. Dan lambat laun, anak itu tumbuh dewasa dan mengerti sendiri siapa yang tulus, siapa yang penuh amarah. Kebenaran akan menemukan jalannya sendiri, tanpa perlu diteriakan. Mungkin inilah yang sedang coba dilakukan Virgun. Mungkin kita doakan saja yang terbaik, bahwa diam dan fokus pada tindakan mengasuh anak adalah cara terbaik untuk membantah segala tuduhan daripada berbalas pantun di Instagram Story. Sahabatku, sebelum kita masuk ke bagian terakhir, bagian kesimpulan dan doa, saya ingin menyapa kalian lagi. Bagi kalian yang berasal dari keluarga broken home atau yang sedang berjuang menjadi single parent, kalian adalah pahlawan. Kalian luar biasa. Tuliskan satu kata di kolom komentar yang menggambarkan perasaan kalian saat berhasil melewati masa-masa sulit itu. Apakah itu sabar, ikhlas, atau kuat? Satu kata dari kalian bisa menjadi energi bagi saudara kita yang lain yang baru saja memulai perjuangan berat ini. Dan bagi kalian yang belum subscribe, ayo gabung sekarang. Kita bangun komunitas yang saling menguatkan, bukan saling menjatuhkan. Di bagian penutup nanti, saya akan merangkum semua ini menjadi sebuah pesan optimis, bahwa seburuk apapun masa lalu, Allah selalu menyediakan kertas putih untuk masa depan, dan kertas putih itu bernama taubat dan perbaikan. Mari kita bersiap untuk konklusi akhir yang insya Allah menyejukkan hati. Sahabat seperjalanan, ucapkan dengan tempo yang sedikit cepat. Sahabat seperjalanan, kita telah berjalan cukup jauh dalam pembahasan ini. Dari sebuah meja kayu yang tidak bersalah, hingga ke kompleksitas hukum dan jejak digital yang abadi. Lalu, apa kesimpulan akhirnya? Apakah Virgun adalah ayah terbaik? Apakah Inara adalah ibu yang gagal? Atau sebaliknya? Jawabannya, mereka adalah manusia. Hanya manusia, sama seperti Anda, sama seperti saya. Manusia yang tempatnya salah dan lupa. Manusia
manusia yang sedang belajar menahkodai kapal di tengah badai yang mereka ciptakan sendiri. Berita tentang Virgun yang turun tangan mengasuh anak-anak di tengah masalah Inara, serta nasihatnya tentang jangan menyalahkan meja, adalah sebuah sinyal positif. Ini adalah sinyal kedewasaan. Ini menunjukkan bahwa di balik tato dan image anak band yang garang, ada hati seorang ayah yang tidak ingin anak-anaknya mewarisi mentalitas viktim. Ini adalah bukti bahwa setiap orang berhak atas kesempatan kedua. Mungkin dulu Virgun gagal menjadi suami yang setia, tapi hari ini, detik ini, dia punya kesempatan untuk menjadi ayah yang bertanggung jawab. Mungkin Inara sedang tergelincir dalam langkahnya menghadapi masalah, tapi besok dia punya kesempatan untuk bangkit menjadi wanita yang lebih bijaksana, yang lebih tenang, yang tidak lagi perlu berteriak agar didengar. Pepatah bijak mengatakan, "Every saint has a past, and every sinner has a future." Setiap orang suci punya masa lalu, dan setiap pendosa punya masa depan. Jangan kita mematikan harapan seseorang hanya karena satu bab buruk dalam hidup mereka. Buku kehidupan mereka belum selesai ditulis. Masih ada halaman-halaman kosong di depan sana. Kertas putih yang siap diisi dengan tinta emas perbaikan diri. Sahabat, mulai hari ini, mari kita buat perjanjian dengan diri sendiri. Jika besok kita tersandung masalah, jangan cari siapa yang salah. Jangan cari meja untuk dipukul. Jangan cari kambing hitam untuk disembelih. Tanyalah pada cermin. Apa yang bisa aku perbaiki? Apa yang Allah ingin ajarkan padaku lewat rasa sakit ini? Jika anak kita menumpahkan air, jangan marahi gelasnya, jangan bentak anaknya. Ajak dia ambil lap dan bersihkan bersama. Itu pendidikan. Jika pasangan kita berbuat salah, jangan umbar di media sosial. Duduklah, bicaralah dari hati ke hati, atau berpisahlah dengan cara yang ma'ruf, baik, jika memang itu jalan terbaik, tanpa perlu membakar jembatan silaturahmi. Kasus Virgun dan Inara adalah cermin raksasa bagi kita. Allah pertontonkan kisah mereka bukan untuk kita tertawakan, tapi agar kita takut. Takut kalau aib kita dibuka, takut kalau rumah tangga kita diuji. Dan rasa takut itu harus membawa kita semakin dekat pada Allah, bukan semakin dekat pada kolom komentar gosip. Sebelum saya tutup dengan doa, saya punya satu permintaan kecil untuk kalian, sahabatku yang luar biasa. Jika narasi ini memberikan sedikit saja pencerahan atau mengubah cara pandang kalian tentang masalah hidup, 1. Bagikan, share video atau tulisan ini ke pasangan kalian, ke grup keluarga, atau ke teman yang sedang punya masalah rumah tangga. Siapa tahu, analogi meja tadi bisa menyelamatkan hubungan mereka. Ketik di kolom komentar, saya siap berubah dan memperbaiki diri. Mari kita penuhi kolom komentar dengan energi positif, dengan afirmasi kebaikan. Biarkan kata-kata itu menjadi doa yang diaminkan oleh ribuan orang lain yang membaca. Dan jangan lupa, pastikan kalian sudah menekan tombol subscribe dan loncengnya. Di channel ini, kita tidak hanya menonton berita, kita belajar memaknai hidup. Mari kita tundukkan kepala sejenak, merendahkan hati di hadapan Sang Pemilik Hati. Kita doakan Virgun, Inara, Starla, dan adik-adiknya. Dan yang paling utama, kita doakan keluarga kita sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Zat yang membolak-balikan hati manusia. Jika hari ini ada di antara kami yang sedang terluka karena lisan pasangannya, sembuhkanlah. Jika ada di antara kami yang sedang diuji dengan keretakan rumah tangga, rekatkanlah kembali dengan lem kasih sayang-Mu, atau pisahkanlah dengan takdir terbaik yang membawa ketenangan. Ya Allah, jadikanlah kami orang tua yang tidak mewariskan dendam pada anak-anak kami. Jadikanlah lisan kami lisan yang terjaga, yang tidak mudah menyalahkan keadaan, tidak mudah memukul meja takdir-Mu. Tutuplah aib-aib kami, sebagaimana Engkau menutup malam dengan kegelapan yang menenangkan. Jangan biarkan aib kami menjadi santapan dunia. Berikanlah hidayah kepada Virgun dan Inara, agar mereka bisa menjadi orang tua yang rukun demi amanah yang Engkau titipkan pada mereka. Lindungilah anak-anak mereka dan anak-anak kami semua dari dampak buruk jejak digital dan fitnah akhir zaman. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penenang hati kami dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa.
Terima kasih sudah menyimak sampai detik terakhir ini. Kalian adalah orang-orang terpilih yang mau berpikir. Ambil yang baik, buang yang keruh. Saya pamit undur diri. Sampai jumpa di pembahasan mendalam berikutnya. Jaga hati, jaga lisan, dan jangan lupa bahagia. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.